Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan berbicara mengenai banyak hal, tentunya dengan Ngalur ngidul. host podcast Ruang Bicara, Bung Rido. Siap. Selamat malam, Bung Rido. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sekarang terbalik, saya yang bertanya ke Bung Rido. Siap. Eh, Saya yang dirujak ceritanya ini ya. Boleh. Seperti biasa. Begini Bung Rido. Iya. Kita kan melihat bahwa dunia per-YouTubean, YouTube ya. YouTubean ini Siap. kan merupakan media untuk berinteraksi melalui digitalisasi, memberikan informasi kepada halayak, kepada siapapun. Nah, saya ingin berbicara tentang podcast Ruang Bicara ini. Iya. Ini idenya Mari, dari mana? Idenya dari mana, Bung Rido? Idenya dari mana ya? Idenya ya tentu dari hasil diskusi ya, termasuk adalah teman-teman ya teman-teman lah, ide dari situ. Oke. Channel YouTube-nya INN Indonesia. Indonesia, betul. Oke. Nah, saya melihat sebelum kita memulai ini saya sempat scroll channel siap. YouTube INN Indonesia. INN Indonesia itu punya subscriber 100.000 lebih. Betul. Subscribernya itu awalnya dari mana? Kalau subscribernya itu sebenarnya dia lebih ke apa ya? Dia menyebar di seantero Indonesia kan. Seluruh Indonesia. Karena kontennya itu konten nasional, memang news. Konten news ya. Iya. Awalnya ya. Awalnya Nah, kemudian meramu sebuah program baru namanya Ruang Bicara. nah, Ruang Bicara ini untuk apa? Ya, Ruang Bicara ini sebagai wadah untuk menyalurkan informasi ya, menyalurkan berbagai macam ide-ide ya. Ya semacam ruang publik juga. Ya. Karena kan Wadah klarifikasi seperti Ya. podcast yang lain. betul, wadah klarifikasi, wadah konfirmasi juga. Wadah tabayun. Ya, jadi intinya apa ya, kalau di era digital sekarang ini kan era keterbukaan informasi. Ya. Semua ya ada hubungannya juga dengan apa ya, freedom of speech, ya freedom of press dan seterusnya. Nah, idolanya podcaster di Indonesia siapa? Bung Rido? Idola podcast Akbar Faisal. Akbar Faisal. Selain Akbar Faisal yang mengarah ke komedian-komedian, Kalau yang kemudian siapa ya? Yang ini nih, yang punya warung ini. PWK. PWK, betul. Podcast Warung Kopi. Warung kopi. Pras Teguh. Ya. Ya, Pras Teguh itu hostnya. Ada tidak rancangan lain mungkin selain podcast mengarah pembicaraan seperti ini, terus mengundang narasumber-narasumber? Tentu ada referensi-referensi yang Bung Rido sudah persiapkan. Contohnya mengundang siapa? Ya, betul. Ini kan kita memang untuk program podcastnya ya, karena di channelnya ini yang punya itu teman Sudirman Matali itu kan. Untuk ruang bicaranya ini ya memang kita fokuskan ke depan bagaimana kita bisa mendudukkan di ruang bicara ini para elit-elit kita, khususnya di lokal sebenarnya kan, di Sulawesi Selatan, Bung Rido. terkhusus di Goa misalnya. Oke. Nah, kiat-kiat yang Bung Rido lakukan untuk mengundang narasumber seperti apa, sejauh mana? Ya pertama sih kita mengurai kembali jaringan pertemanan gitu ya, karena kan selama ini ya banyak juga sih teman-teman yang punya kapasitas. Biasanya sih di ruang bicara lebih untuk saat ini lebih kepada ke politik. Politik. Iya, politik. Berarti menjemput momen pilkada ini. Menjemput momen pilkada. Berarti banyak dong Bung Rido komunikasikan ke politisi, contohnya orang-orang yang siap maju untuk bertarung. Kan baru-baru selesai perhelatan pilcaleg ya. Betul. Ada tidak calon yang sudah masuk terapung-terapung Bung Rido mau hadirkan di podcast Ruang Bicara ini? Alhamdulillah sudah ada jadwalnya. Khusus Goa, siapa-siapa yang Bung Rido sudah komunikasikan? Kalau di Goa ada, di Makassar juga ada. Goa Makassar ada. Tapi kan nggak boleh sebut nama kan.
Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. Kan ini pola komunikasi. Mungkin Betul, dengan betul. video dinonton ini oleh salah satu pendukung dari kandidat itu, mereka menyempatkan hadir untuk berbicara, mengemukakan ide-ide, tentunya gagasannya. Apa sih yang membuat sampai dia mau ikut bertarung, memperebutkan kursi 01 contohnya. Betul. Kalau di Goa, siapa-siapa yang berdiri sudah cari-cari untuk menjadi Ya. narasumber? Goa Birua, Goa Berua itu Dharma Wangsamuin Darmon tentunya. Samuin, Aura, Aura Amir Uskara. Amirus sekarang, Ya. Pak Husnia Talendra juga kita sudah bangun. Ibu komunikasi. Husnia Talendrang. Minimal dengan timnya gitu ya. Oh iya. Ada juga di Takalar. Atau minimal juru bicaranya. Ya, juru bicaranya. Ada juga di Takalar orang seperti Pak Fahrudin Rangga. Bahrudin Rangga. Kalau di Dari Makassar, partai mana Bahrudin Rangga? atau ya kemarin dari Golkar ya. Golkar ya. Dari Makassar juga ada. Kita sudah Makassar, ya. bangun komunikasi dengan timnya Andi Seto gitu ya. Andi Seto mau Gerindra. bertarung di Makassar. Yang kita lihat seperti itu. Balihonya kan sudah menyebar di Makassar kan, sudah sosialisasi. Nah, selain fokus di pilkada kan momentum. Ya, Itu betul. tidak secara kontinu tahun depan ada lagi. Selain itu apalagi program-program yang mungkin sudah diramu oleh tim Ruang Bicara ini. Saya sempat melihat satu video, sudah ada selegram yang sempat Bung Ya. Rido wawancara. Siapa ya yang dari kajian? Deng Konjo. Deng Konjo. Nah, mungkin ada selegram lain yang mungkin sudah menjadi incaran untuk diajak berkolaborasi contohnya. Iya sudah, termasuk Rizal Jamal konten kreator ya. Kan dari Jalan Mal, dari Jalan Sistem. Tuh, sudah kita bangun komunikasi dan Ruang Bicara itu kan tentu tidak hanya fokus di politik, tapi juga di sektor-sektor lain, entertainer begitu, soal Entertainment, budaya, soal entrepreneur, itu kita masuk semua di situ. Berarti bisa mengundang pengusaha-pengusaha Oh, muda. bisa sekali, Pengusaha-pengusaha yang level atas bisa, yang baru mulai merintis bisa. bisa sekali, Masyarakat luas yang bersedia memberikan informasi. bisa juga, karena seperti yang saya katakan tadi Kanda, ini kan ruang bicara ini semacam ruang publik. Orang bisa berbicara, siapa saja boleh berbicara gitu ya. Selama itu dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Oke. Begitu Kanda. Tapi saya mau tanya ini, Kanda ini Ya. kan punya basic di dunia digital itu. Kalau Adalah. Kalau basic saya sebenarnya Bung Rido itu guru ya. ya, SPDI. Oh gitu Ya. ya. Basic akademiknya ya. Iya. Tapi keahliannya di teknologi juga, Otodidak. otodidak. Masih Tapi saya mau belajar. tanya, kalau menurut Kakanda program ruang bicara seperti apa? Baguskah tidak gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, pandangan saya hanya mungkin sedikit saran buat teman-teman manajemen Ruang Bicara bahwa dunia digital itu adalah dunia era hari ini dan ke Iya. depan. Tapi harus dikemas dalam bentuk kreasi. Kreasi yang menurut saya adalah kemasannya ini harus lebih menarik, lebih nyentrik. Karena kita lihat bagaimana dunia digital ini betul-betul sudah menguasai seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan dalam artian dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pendidikan, dalam pemerintahan juga. Government itu sudah mulai berinovasi membuat digitalisasi. Sudah by digital. Ya bahkan bukan cuma itu Bung Rido, permainan-permainan sekarang semua serba digitalisasi. Game, ya. Dan kita memang sudah dijajah dalam model penjajahan baru. Penjajahan baru sekarang ada lagi yang terbaru itu Artificial intelligence. ya AI. AI ini saya melihatnya sebagai sebuah perkembangan digital yang sangat luar biasa. Betul, betul. Tapi ada plus minusnya. Ada yang menurut saya bagus dan ada negatifnya. Ada negatifnya. Ya, positifnya itu bahwa sangat membantu segala hal karena di situ sudah bisa apapun yang kita ingin sudah bisa dibuat di situ. Negatifnya ini ya tentu dalam tanda kutip orang-orang bisa memanfaatkan itu untuk membuat kejahatan. Sebagai contoh mungkin dengan adanya ilmu AI ini yang bisa menskemakan wajah manusia, wajah kita, itu bisa. Nah, belum lagi ada ChatGPT AI.
apapun kita tanya di situ pasti dia jawab. Iya, Dia iya. seperti Google. Tapi emosinya belum ada di situ kan. Ini kalau digital persoalan beda. Nah, kekurangannya itu di situ. Dengan adanya AI ini, hilanglah kemanusiaan sebenarnya. Kemanusiaan dalam artian kembali ke persoalan perasaan, interaksi, melihat ekspresi, karena interaksinya tidak ada. Contoh seperti ini. Dunia pendidikan sekarang sedang dalam fase menuju digitalisasi modern. Sudah lama sebenarnya. Cuma masih banyak pendidikan-pendidikan hari ini yang baru mengarah ke sana. Tapi dengan adanya AI ini, menurut saya itu sudah sangat sempurna, dan karena sangat sempurnanya lah itu sehingga hilang itu interaksi. Hilang interaksi. Iya, hilang interaksi. Hilang daya kreativitas gitu ya. Iya, karena semua sudah dijawab di AI. Dijawab ya, sudah tersajikan. Itu untuk digitalisasi. Nah, kembali ke ruang bicara, Bung. Siap. Setelah momentum perhelatan pesta demokrasi di seluruh tingkatan, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam waktu dekat ada tidak kandidat yang sudah bersedia untuk hadir di Insya Allah hari Jumat ini. Hari Jumat. Ya. Ya. Nah, itu mungkin informasi bahwa teman-teman di ruang bicara ini kita membuka ruang apa saja untuk berdatang memberikan informasi terkhusus para kandidat. Mungkin dengan wadah ini para kandidat bisa mengutarakan apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan kalau tidak terpilih. Ya, sebagai contoh mungkin yang tadi Bung Ridho sebutkan khusus Goa ya. Ada Pak Dr. Haji Amirus Kara MKes, ada Pak Darmawang Samuin MSI, ada Abdul Rauf Malagani Garekio, Betul. ada Husnia Talendrang. Mungkin masih banyak figur-figur muda yang potensial. Dan para aktivis juga di Goa bisa gitu ya. Karena apa ya? Karena ya tempat ini sangat memudahkan bagi mereka untuk mengelaborasi gagasannya kan. Ya. Ya kan? Kalau ya alhamdulillah kalau misalnya banyak penontonnya, enggak repot-repot kita kumpul massa gitu ya. Sabar Bung Ridho. Siap. Yang terakhir. Oke Bung Ridho, yang terakhir. Siap. Kalaupun ruang bicara ini berkembang kemudian menjadi media, karena kan saya melihat seperti CTD, Close the Door ya, milik Bang Deddy Corbuzier. Itu menjadi media betul-betul menjadi balancing ketika ada sesuatu yang lagi hangat diperbincangkan di Indonesia, dia menjadi media balancing, menginformasikan kepada khalayak banyak. Kalau ada kemudian menjadi bagian pro dan kontra, dihadirkan juga. Akankah ruang bicara bisa seperti itu ke depan? Ya seperti itu juga, karena kan sifatnya dalam memediasi. Contoh sosialisasi program-program dari pemerintah Kabupaten Goa, ada program inovasi dari Dinas A, Dinas B, SKPD di Goa, itu bisa? Bisa. Oh iya. Nah itu aja Bung Ridho. Nah, yang kontroversi pun bisa. Bisa. Ya kita artinya kan begini. Kita ini kan mau mempertemukan dua persepsi yang berasal dari dua arah begitu. Jadi tidak monoton, tidak terkesan partisan juga gitu. Ya namanya media betul-betul harus netral kan. Ya oke, sahabat ruang bicara yang saya hormati dan dimanapun berada, tentunya ini merupakan wadah yang cukup menarik sekaligus mensupport teman-teman yang ada di ENN Manajemen, bahwa media ini adalah media yang bisa memberikan informasi lebih mendalam agar informasi itu tidak miss ke masyarakat tentunya, serta menjadi wadah kita selain berinteraksi langsung dengan siapapun untuk menyampaikan hal-hal yang berbau publik. Mungkin seperti itu, dan semoga harapan saya dan doa saya kepada program-program Ruang Bicara jaya selalu, semoga makin berkembang dan terus melebarkan sayapnya sehingga menjadi media yang terdepan untuk Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Dan olehnya itu
saya akhiri pembicaraan kami berdua dengan hostnya Ruang Bicara. Namun kali ini saya yang dimandatir sebagai host, dan semoga oke ya. Jadi mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.